Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan dan silakan Bapak Ibu untuk mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi, dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzinah, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya berharap kita semua tetap sehat, tetap bersemangat, bersukacita, memuji Tuhan, terlebih mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mengikuti, dan juga beberapa anggota jemaat juga ada di gereja. Puji Tuhan, kita bisa beribadah di minggu ini dengan penuh sukacita. Tema yang sudah ditetapkan oleh PGI untuk minggu ini, Tuhan datang untuk menghukum. Itu temanya. Tuhan datang untuk menghukum. Kita sudah masuk dalam minggu-minggu Advent. Kalau kalender gerejawi ini disebut minggu Advent yang kedua. Mengingatkan kita kepada peristiwa yang penting berkaitan dengan kedatangan Kristus yang pertama ke dunia. Memang saat ini kita masih menantikan Kristus, tapi menantikan kedatangannya yang kedua, kedatangannya kembali. Peristiwa sejarah yang sangat penting dalam iman Kristen. Sebab kalau Kristus tidak datang, maka semua janji Allah itu menjadi omong kosong, kan begitu ya. Ya. Teman saya dari Flores bilang kalau tidak ditepati janjinya omong kosong katanya. Tetapi Alkitab menyatakan dan sejarah mencatat bahwa Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Dia datang menggenapi janji yang sudah dinyatakan di sepanjang perjanjian lama yang terus diulang-ulang oleh para nabi. Dia datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang penuh kasih. Tetapi juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain bahwa dia adalah Tuhan yang penuh kasih, Alkitab juga mencatat bahwa dia adalah Tuhan yang maha adil. Maka di dalam keadilannya dia juga datang untuk menghukum atau untuk menghakimi dosa. Nah, itulah yang akan kita lihat di dalam tema kita hari ini. Tuhan datang untuk menghukum. Melalui tema ini kita akan belajar ada beberapa hal penting berkaitan dengan pembacaan kita Maleakhi pasal 3. Pertama Bapak Ibu, kita mau lihat dulu bagaimana kondisi bangsa Israel pada masa Maleakhi. Kitab Maleakhi ini ditulis oleh Nabi Maleakhi. Kita sedikit belajar tentang sejarah surat ini ya. Ditulis oleh Nabi Maleakhi itu sekitar tahun 470
sampai 440 sebelum Masehi. Jadi dulu sebelum Kristus disebut, ya tentu sebelum Masehi, sesudah pembangunan kembali Bait Allah. Bagaimana kondisi umat Tuhan pada masa itu? Bahwa mereka mengalami disebut multi krisis. Mereka mengalami banyak krisis berkaitan dengan pertama masalah pemerintahan. Secara politis bahwa orang-orang Yehuda atau umat Tuhan berada di bawah tekanan kekuasaan dari bangsa lain, yaitu bangsa Persia. Tentu tidak enak berada dalam penjajahan ya. Ya, kita bangsa Indonesia dahulu dapat dengar sejarah dijajah 350 tahun tambah 3,5 tahun oleh bangsa asing, ya pasti tidak enak kondisinya. Ya. Secara ekonomi mereka juga mengalami masa-masa yang sulit. Mereka mengalami masa paceklik karena gagal panen, ada kelaparan, ada kekeringan, begitulah kondisi pada masa Maleakhi. Kemudian secara pelayanan, ternyata terjadi juga kemerosotan rohani. Di lingkungan Bait Allah, para imam, ternyata mereka hidup di dalam kecemaran. Para imam tidak menjalankan fungsi pelayanan dengan baik. Mereka tidak menjalankan pelayanan dengan benar. Mereka melakukan korupsi, memberikan persembahan yang cemar, memberikan persembahan yang cacat, mereka mengabaikan persembahan persepuluhan, dan itulah yang dinyatakan dalam kitab Maleakhi. Jadi kita lihat bahwa para imam, para pemimpin rohani tidak menjadi contoh. Ini sangat menyedihkan sebenarnya ya. Dan kemudian apa yang terjadi terhadap umat Tuhan? Ya, para pemimpinnya demikian, umat Tuhan pun ikut. Mereka tidak sungguh-sungguh beribadah, malah mereka menduakan Tuhan. Mereka percaya kepada berhala-berhala, mereka percaya kepada tukang-tukang sihir, sebagaimana tadi kita baca. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitulah kondisi rohani yang terjadi pada masa itu. Bagaimana dengan kondisi keluarga? Ternyata dicatat dalam kitab Maleakhi, di dalam keluarga-keluarga umat Tuhan juga terjadi kemerosotan moral. Ini juga kondisi yang menyedihkan. Adanya berbagai perzinahan, ada percabulan, ada perceraian, ada pernikahan kembali, dan Tuhan tidak senang karena mereka yang sudah menyatakan mengenal Tuhan, mereka berani untuk melanggar titah Tuhan, mereka kawin campur, dan itu Tuhan tidak mau. Mereka menikah dengan bangsa-bangsa lain, orang-orang kafir yang tidak seiman, dan itu di hadapan Tuhan tidak sesuai. Nah, itu terjadi kemerosotan di dalam keluarga. Bagaimana dengan kehidupan sipil, kehidupan bermasyarakat? Ternyata juga di sana ada ketidakadilan. Hak masyarakat kecil seperti janda, anak yatim, anak piatu dikatakan itu juga ternyata dikesampingkan. Para pekerja upahan dan orang asing dirampas, mereka ditindas, diabaikan. Dan inilah kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terhadap semua kondisi yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan pada masa pelayanan Maleakhi, maka Tuhan mengutus Maleakhi. Nama Maleakhi artinya utusan Tuhan ya, untuk menyatakan teguran dari Tuhan. Nah, ini yang kedua yang mau kita lihat, bahwa Tuhan menyatakan penghukumannya. Ketika Maleakhi melayani, orang-orang telah menjadi sinis juga. Jadi bukannya bertobat, tetapi mereka sinis, meragukan kasih Tuhan, meragukan janji Tuhan, menyaksikan keadilan Tuhan. Mereka tidak percaya lagi bahwa ketaatan kepada perintah Tuhan itu berguna atau tidak begitu. Jadi seiring dengan memudarnya iman, maka tadi saya sudah sampaikan, pelaksanaan ibadah pun menjadi formalitas. Ibadah yang dilakukan juga hanya formalitas, menjadi legalitas, rutinitas. Dan itu semua mendukakan hati Tuhan. Mereka juga acuh tak acuh terhadap tuntutan hukum Taurat. Mereka tidak peduli lagi bagaimana hidup di dalam takut akan Tuhan. Sehingga mereka hidup di dalam dosa. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada teks ini, bahwa Maleakhi sang utusan Allah datang untuk menegur umat Tuhan.
menyadarkan mereka bahwa mereka sudah bersalah, menyadarkan mereka bahwa mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Di dalam ayat 17, Maleakhi pasal 2, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Jadi kita lihat di sini bahwa umat Tuhan pada masa itu mereka sudah hidup di dalam berbagai kemerosotan, mereka sudah hidup di dalam kesalahan, mereka hidup di dalam dosa, tetapi tetap merasa tidak berdosa. Nah, ini kan aneh, tapi nyata. Memang ada orang berkata begini, seseorang yang sudah terbiasa melakukan dosa, sudah terbiasa dalam kesalahan, dia tidak merasa bahwa dia sudah bersalah. Itu bisa terjadi karena hatinya menjadi tumpul, ya. Hati nuraninya bisa menjadi tumpul. Sehingga sesuatu yang diulang-ulang sebenarnya itu sudah merupakan kesalahan dan dosa, dia tidak menyadari bahwa itu sebuah kesalahan. Itulah yang kita lihat di dalam ayat 17 ini. Setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Loh, kok bisa? Kepada orang-orang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Jadi mereka mempertanyakan, kalau memang Tuhan itu ada, kalau memang Tuhan itu adil, kenapa tidak dinyatakan penghukuman? Kalau begitu kita bisa bebas melakukan apa saja. Maka di sini Nabi Maleakhi datang. Dia langsung menyatakan di dalam ayat yang pasal 3, lihat aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Maleakhi? Dia langsung berkata, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya Ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan sedang menjawab ketidakpercayaan mereka, ketidakpercayaan umat itu melalui Maleakhi dengan menekankan kepastian bahwa Tuhan datang, bahwa Mesias pasti datang. Dan sebelum Ia datang, disebutkan di sini Ia akan mengutus seorang untuk membuka jalan. Nubuat ini digenapi ketika Yohanes Pembaptis tampil sebagai pendahulu Yesus Kristus. Jadi ini sudah digenapi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maleakhi menubuatkan bahwa hari penghakiman yang disebut hari Tuhan itu akan segera tiba. Di sini dipakai istilah mendadak. Akan segera tiba, pasti akan datang. Dan kedatangannya akan menghakimi dosa, akan menghakimi umat Tuhan yang tidak taat kepada firman, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Lalu kemudian Maleakhi menegaskan, siapakah yang dapat tahan? Ayat yang kedua, ya, mari kita lihat di sana. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila Ia menampakkan diri? Sebab Ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Jadi dalam pemahaman Maleakhi bahwa Mesias digambarkan sebagai api tukang pemurni dan seperti sabun tukang penatu. Mesias digambarkan sebagai api dan sebagai sabun. Maksudnya apa? Bahwa Tuhan yang datang itu adalah pribadi yang memurnikan sekaligus yang membersihkan. Memurnikan dan membersihkan. Memurnikan sesuatu yang cemar dan membersihkan segala yang kotor. Karena itulah Maleakhi berkeyakinan bahwa terhadap kedatangan Kristus banyak orang yang tidak akan tahan. Tapi bagaimanapun dalam konsep, dalam pemahaman Maleakhi, bahwa manusia yang sudah berdosa, yang sudah cemar, yang sudah kotor, tetap akan mendapatkan jalan keluar jikalau mereka sungguh-sungguh mau bertobat. Dan inilah hal yang ketiga yang ingin saya bagikan. Apa yang diharapkan Tuhan dari umatnya? Yang diharapkan Tuhan dari umatnya adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Itu. Yang Tuhan nantikan dari umatnya adalah pertobatan yang sungguh-sungguh.
Dan dalam konteks Maleakhi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh bangsa Israel sehubungan dengan pertobatan yang Tuhan mau. Yaitu, pertama, agar mereka sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa-dosa mereka, dari segala kemunafikan agama mereka, dari segala formalitas, dari segala rutinitas. Mereka harus bertobat kembali kepada kesejatian, agar mereka menyingkirkan semua rintangan, ketidaktaatan yang menghalangi arus berkat Tuhan, arus kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Agar mereka kembali kepada Tuhan dan setia kepada perjanjian Tuhan. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Dan ini penting. Dan mereka mau mengikuti kehendak Tuhan di dalam segala ketulusan, di dalam segala ketaatan. Dan jikalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan penghukuman. Mereka harus mengalami pemurnian. Tadi dikatakan dalam ayat yang ketiga bahwa Tuhan hadir. Dia akan memurnikan, dia akan mentahirkan, memurnikan dan mentahirkan. Diawali dengan kata duduk, ayat 3 ya. Ia akan duduk seperti orang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Jadi ada penekanan di sini Bapak Ibu. Ketika Tuhan datang dikatakan memurnikan, mentahirkan, dia dikatakan di sana duduk. Ya, duduk artinya apa? Bahwa Tuhan tidak bekerja sambil lalu gitu ya. Dan dia memang betul-betul Tuhan itu serius. Ya, memang Tuhan tidak pernah tidak serius ya. Yang seringkali tidak serius itu manusia. Dia sungguh-sungguh datang. Dia sungguh-sungguh mau mentahirkan, memurnikan setiap orang yang mau kembali kepada dia. Dan pekerjaan Tuhan dilakukan, dikatakan di sini, dia duduk, dia sungguh-sungguh melakukannya secara perfect, melakukan pemurnian itu, pentahiran itu secara sempurna, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia akan mentahirkan hidup seseorang, hidup setiap orang yang benar-benar mau kembali kepada dia. Dan kemudian diharapkan setelah itu mereka akan kembali menyembah kepada Tuhan yang benar. Lalu mereka akan mempersembahkan persembahan yang benar, memberikan apa yang seharusnya menjadi bagiannya Tuhan, dan melakukan apa yang merupakan kewajiban orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini kalau kita baca sampai kepada ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau mereka sudah kembali kepada Tuhan, mereka diajak untuk kembali beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan mereka memiliki cara hidup yang diubahkan. Mereka harus juga kembali memberikan persembahan yang benar. Jangan persembahan yang cemar, tapi mereka harus memberikan apa yang merupakan bagian Tuhan di sini. Salah satu ditekankan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Lalu ada janji Tuhan di sana. Jikalau kamu sudah kembali kepada Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, melakukan apa yang merupakan tanggung jawab di hadapan Tuhan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Ayat yang ke-12. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memasuki minggu-minggu Advent, kita sudah masuk Advent yang kedua. Sebagaimana firman Tuhan yang ditulis oleh Maleakhi. Sekali lagi, Maleakhi berarti utusan Tuhan. Utusanku, kata Tuhan. Dia diutus untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran. Dia diutus untuk menyatakan keadilan. Dia juga diutus untuk menyatakan kasih Tuhan. Menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan, menyatakan kasih Tuhan. Maka sebagaimana Maleakhi sebagai utusan Tuhan, gereja, yaitu orang-orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita harus mengingat bahwa kita pun adalah utusan Tuhan di dalam dunia ini. Amin. Kita semua adalah utusan Tuhan. Untuk apa kita ada dalam dunia ini? Untuk menjalankan mandat dari Tuhan. Tuhan mengutus gerejanya
ada di dalam dunia. Untuk apa? Untuk menyatakan siapa Tuhan. Ini penting. Untuk memperkenalkan siapa Tuhan. Karena Tuhan sudah memperkenalkan dirinya kepada kita, Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada kita, maka sekarang kita bertugas, kita diutus untuk memperkenalkan siapa Tuhan kita, untuk menyatakan siapa Tuhan kita. Tuhan yang kita sudah kenal di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan ketika Tuhan sudah ada di dalam hati kita, tentu kita pun akan mengalami pembaruan. Kita tidak menjadi sama lagi dengan orang-orang dunia ini. Maka kalau kita yang sudah mengerti kebenaran, gereja yang sudah hidup dalam kebenaran, maka dia sebenarnya tidak akan tahan melihat yang namanya dosa. Maka sebagaimana Maliaki, gereja juga hadir untuk menyatakan apa yang salah, untuk menegur apa yang tidak benar, supaya orang-orang kembali berbalik kepada Tuhan. Supaya orang-orang kembali kepada Tuhan, mau diubahkan, sehingga akhirnya dia pun menjadi utusan Tuhan sama seperti kita. Maka saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mari kita mempersiapkan diri kita di dalam masa-masa Advent, di dalam masa-masa yang spesial bagi kita, semakin memperbaharui diri kita, semakin kita menjauhkan diri dari segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya. Karena itu memang selalu berusaha untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan. Yang namanya keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup dikatakan itu bukan berasal dari Bapa, bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari dunia ini. Dan hal-hal itu terus dipakai oleh si iblis, dipakai oleh si iblis untuk menjatuhkan manusia. Mulai dari manusia pertama, Adam dan Hawa. Yang dicobai apa? Keinginan matanya, kan? Lihat katanya buah itu. Lalu apa lagi? Keinginan dagingnya, keangkuhan hidup, mau menjadi sama seperti Tuhan. Ketika Yesus datang di dalam dunia mau melayani, iblis juga tetap memakai cara yang sama. Mau mencoba Yesus dengan apa? Keinginan mata juga, keinginan daging, keangkuhan hidup juga. Kemudian para rasul mengingatkan seperti Yohanes, dikatakan kamu harus berhati-hati karena kamu akan dicobai oleh dunia ini. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus mau diperbaharui. Kita mempersiapkan diri kita terus untuk mau dipakai oleh Tuhan. Kita memberikan diri kita, kita memberikan apa yang ada pada kita, persembahan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Dan selain itu, Tuhan juga memberikan tugas kepada gereja. Gereja hendaknya hadir di tengah-tengah dunia ini. Hadir memberikan pengaruh, memberikan dampak, memberikan sentuhan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat. Gereja harus hadir menjadi terang, baik di tengah-tengah republik ini, sebagai satu negara, sebagai satu pemerintahan. Itulah sebabnya kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Terus berdoa untuk pemerintah, supaya pemerintah kita menjadi pemerintah yang benar, yang tidak korup, pemerintah yang peduli kepada rakyat yang miskin, yang kecil. Itulah yang harus disuarakan, itu yang harus terus didoakan. Gereja harus peduli kepada kelompok-kelompok yang kecil, orang-orang yang terpinggirkan, tadi disebutkan janda, anak piatu, anak yatim, orang-orang miskin, orang terlantar. Gereja harus hadir di sana, menjadi saksi kebenaran dan turut berpartisipasi di dalam rangka apa? Mengembangkan kehidupan bermasyarakat. Gereja harus menjadi contoh, gereja harus menjadi model bagaimana kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara, kehidupan bersosial, tapi terutama menjadi contoh kehidupan rohani, kehidupan yang takut akan Tuhan. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nabi Maliaki pada masa itu. Dan tentu aplikasinya bagi kita pada masa sekarang. Supaya kita tetap mempergunakan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk berbuat baik. Hidup ini kesempatan. Karena kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Kita tidak tahu Tuhan akan datang kembali kapan, kedatangan yang kedua maksudnya.
Tapi selagi masih ada kesempatan, kita bersyukur. Dan kita pergunakan kesempatan itu. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan catatan, jangan mau kompromi dengan dosa. Seperti yang terjadi pada masa pelayanannya Nabi Malyaki. Kita memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang cemar. Kita menunjukkan bahwa kita tetap hidup dalam kebenaran. Maka sekalipun kita berada di antara dunia yang penuh dengan kejahatan, tapi kondisi kita tetap dalam kondisi yang kudus. Kan tadi dikatakan kita sudah dimurnikan. Kita sudah ditahirkan. Seperti perak atau emas. Yang namanya emas, mau ditaruh di kubangan, mau ditaruh di tempat yang kotor, emas tetap emas. Perak tetap perak. Itulah kondisi kerohanian yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Maka sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia yang jahat, dunia yang berdosa, dunia yang cemar, tapi gereja harus tetap berdiri sebagai orang-orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa berpengaruh, kita bisa berdampak, kita bisa menjadi contoh. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sekali lagi pergunakan kesempatan, tapi kesempatan yang Tuhan berikan, jangan disalahgunakan. Kebebasan yang Tuhan berikan, jangan disalahgunakan. Bukan kebebasan untuk hidup seenaknya, bukan. Bukan untuk kebebasan untuk memenuhi, memuaskan keinginan daging kita, memuaskan keinginan mata, memuaskan seluruh hidup kita. Bukan. Tapi kita diberikan kebebasan untuk apa? Memuaskan Tuhan. Amin. Untuk menyenangkan Tuhan. Untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Kita menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi juga kita menghormati sesama, mengasihi sesama. Sehingga dengan demikian terjadilah hubungan yang baik. Secara vertikal maupun secara horizontal. Sehingga dengan demikian kehidupan kita akan menjadi berkat. Tapi lebih daripada itu dikatakan kita akan berbahagia. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan kita penuh kasih, ya. Tetapi jangan lupa, Dia adalah Tuhan yang adil, Dia tidak setuju dengan dosa, Dia akan menghukum dosa. Maka mari kita terus hidup sesuai dengan kehendaknya, supaya kita menjadi orang-orang yang terluput dari hukuman, dan kita menikmati kebahagiaan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa di masa Advent ini, kami sungguh-sungguh bersyukur bahwa Kristus sudah datang bagi kami. Dan Kristus mengasihi kami sehingga menyediakan keselamatan. Tapi Dia juga adalah Tuhan yang adil, yang tidak kompromi dengan dosa, yang menghukum segala keberdosaan. Maka tolonglah kami supaya kami tetap dapat menjaga hati kami. Supaya kami tetap memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kami menjaga kekudusan sehingga kehidupan kami berkenan kepada Tuhan. Dan kehidupan kami dapat menjadi contoh bagi lingkungan dimanapun kami berada. Berkati kami semua jemaat-Mu, semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan berkati. Tuhan pakai kami menjadi utusan-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.